Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridayani Syahrani dari kelas Biologi 2 UIN Sumatera Utara akan menjelaskan sebuah makalah berjudul Menganalisis Kesalahan Penggunaan Tanda Baca dalam Media Sosial. Perlu kita ketahui bersama bahwa tanda baca seringkali menjadi problematika dalam percakapan, caption teks, ataupun ketikan yang terjadi dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Beberapa tanda baca jika ditempatkan pada tempat yang salah akan menghasilkan kesalahpahaman yang rumit dan dapat menimbulkan pertengkaran antar pengguna sosmed. Nah, hal tersebut juga dapat terjadi karena perbedaan sudut pandang masing-masing orang tentang pahamnya mengetahui apa-apa saja tentang tanda baca, kapan penggunaannya, serta di mana penempatannya. Maka dari itu, perlunya masyarakat mengetahui dan mempelajari tanda baca yang ada demi terciptanya media sosial yang aman dan nyaman, tanpa menimbulkan kesalahpahaman dalam maksud yang dituangkan dalam bentuk ketikan itu. Nah, apa sih itu tanda baca? Tanda baca adalah simbol yang gak ada hubungannya sama suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur, tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Intinya adalah tanda baca memudahkan Anda dalam memahami sebuah tulisan. Nah, tanda baca memiliki bentuk yang bermacam-macam, yaitu titik, koma, pisah, elipsis, titik koma, dua titik, tanya, seru, hubung, kurung siku, petik, petik tunggal, miring, kurung, dan apostrof. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bangun, ikhtisar, atau daftar. Juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai juga untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Dan juga tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Lalu tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma juga dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat menjemuk atau setara. Lalu, tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Selanjutnya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh, karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Lalu, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Tanda koma dipakai juga untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Lalu dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Lalu tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Selain itu, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Lalu tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Lalu tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Lalu tanda koma dipakai untuk menghapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Juga tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Nah, selanjutnya tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Tanda pisah juga dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda pisah juga dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis juga dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Dan tanda
elipsis pada akhir kalimat tidak diikuti dengan spasi. Titik koma. Tanda ini dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Selanjutnya tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, bab dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Selanjutnya tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Selanjutnya tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahulunya pada pergantian baris. Selanjutnya tanda hubung juga digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian frasa atau kelompok kata. Selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk menghapus huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Lalu tanda kurung siku dipakai untuk menghapus keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Selanjutnya tanda petik. Tanda petik dipakai untuk menghapus petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Tanda petik dipakai untuk menghapus judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Lalu tanda petik dipakai untuk menghapus istilah ilmiah yang kurang dikenal atau tanda yang mempunyai arti khusus. Selanjutnya, petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk menghapus petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk menghapus makna kata atau ungkapan. Lalu, tanda petik tunggal juga dipakai untuk menghapus makna, kata, atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya, tanda miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap, dan ataupun. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk menghapus keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk menghapus keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Lalu tanda kurung dipakai untuk menghapus huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Tanda kurung juga dipakai untuk menghapus angka atau huruf yang merinci urutan keterangan. Selanjutnya, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Nah, selanjutnya apa itu media sosial? Media sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Di sana mereka bisa berkomunikasi, networking, berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Media daring yang sering digunakan saat ini adalah Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, Facebook merupakan aplikasi media sosial yang dapat dikatakan lengkap karena kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, berbagi video, membuat suatu grup atau perkumpulan, membuat jadwal bersama, mengirim pesan, dan sebagainya. Lalu ada Instagram atau orang Indonesia sering menyebutnya IG
merupakan media sosial memungkinkan bagi penggunanya untuk berbagi foto dan video serta membuat cerita singkat pada fitur Stories. Selanjutnya ada Twitter. Twitter merupakan media sosial yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan teks hingga 200 karakter ataupun yang lebih sering disebut dengan kicauan atau tweet. Selanjutnya WhatsApp. WhatsApp atau yang biasa disebut dengan WA merupakan media sosial chatting tanpa menggunakan biaya, namun cukup menggunakan koneksi internet saja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesalahan tanda baca dalam media sosial. Seperti yang kita ketahui, media sosial sangat beragam dan fungsinya juga berbeda-beda. Yang terpenting, media sosial diciptakan sebagai sarana penghibur dan juga sarana untuk mempermudah urusan manusia. Namun, media sosial juga dapat menjadi hal yang buruk jika dipergunakan dengan salah. Di antaranya kesalahpahaman dalam berkomunikasi di dalam pesan atau chat, mengetik caption, dan lain sebagainya. Berikut beberapa kesalahan tanda baca dalam media sosial. Dalam aplikasi Facebook, WhatsApp, dan Instagram, tanda baca yang sering disalahartikan adalah koma, seru, tanya, dan titik. Yang pertama, kesalahan penggunaan tanda baca koma. Sering terjadi pada kondisi ketika tanda baca koma seharusnya dipakai sebelum kata penghubung. Contohnya, aku lihat di podcast Jessie, terkejut dia karena dia lahir tahun 80-an. Sedangkan Itzy tahun 2000-an. Itu salah ya. Yang benar adalah aku lihat di podcast Jessie, terkejut dia karena dia lahir tahun 80-an, sedangkan Itzy tahun 2000-an. Itu baru benar. Yang kedua, kesalahan penggunaan tanda baca seru sering terjadi pada kondisi ketika seharusnya tanda baca seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Namun, tanda baca seru seringnya hanya diartikan sebagai suatu simbol emosi dan kemarahan. Contohnya, jangan begitu ya lain kali Put. Si pembaca hanya mengartikan bahwa tanda seru yang dikirim untuknya adalah bentuk bahwa si pengirim pesan marah kepadanya. Namun, niat si pengirim teks hanyalah ungkapan perintah tanpa ada emosi di dalamnya. Hal inilah yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan pertengkaran antara kedua pihak. Yang ketiga adalah kesalahan penggunaan tanda baca tanya. Sering terjadi pada kondisi ketika seharusnya tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Namun seringkali kalimat tanya tidak diakhiri dengan tanda baca tanya. Contohnya, udah makan? Si pengirim bermaksud bertanya kepada si penerima, apakah dia sudah makan malam? Namun, karena tidak ada tanda tanya, bisa saja si penerima mengartikan itu adalah kalimat pernyataan bahwa si pengirim sudah makan malam. Dan jawaban si penerima mungkin saja tidak menyambung karena adanya kesalahpahaman. Mungkin saja si penerima akan mengirimkan jawaban, Alhamdulillah kalau sudah makan. Padahal si pengirim menginginkan jawaban lain yang menyatakan apakah si penerima sudah makan atau belum. Dan yang terakhir adalah kesalahan penggunaan tanda baca titik. Sering terjadi pada kondisi ketika kita sedang ingin mengirim postingan atau caption di Facebook, Instagram, ataupun media sosial lainnya, karena seharusnya tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, cobalah menikmati senang maupun susahnya hidup, karena bagaimanapun kehidupan itu hanya sekali. Titik. Sampailah kita di bagian penutup. Kesimpulannya ialah, penggunaan tanda baca yang benar diperlukan untuk membentuk kalimat efektif dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian makna di dalamnya. Akan tetapi, masih ada banyak kesalahan umum penggunaan tanda baca dalam kehidupan sehari-hari. Faktor penyebab kesalahan penggunaan tanda baca dalam media sosial diantaranya adalah karena kurangnya pengetahuan akan tanda baca dan menganggap bahwa tanda baca tidaklah penting, padahal kesalahan umum penggunaan tanda baca tersebut bisa berakibat fatal. Dan saran saya adalah, masyarakat Indonesia masih harus belajar lebih banyak mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Akan sangat memalukan bahwa kita sebagai bangsa yang punya bahasa ini sendiri tidak mengetahui hal sekecil ini jika mencakup banyaknya materi dalam pelajaran tersebut. Mari kita sama-sama belajar bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia tidak tertinggal dengan bahasa-bahasa asing lainnya.
Sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.